Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembelajaran mendalam bagi guru SDN 009 Tanah Grogol. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Supriyanti SPD, tempat kita persilakan. Berdiri. Gimana semua baik Rahman? Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Agar acara kita penuh berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk pemimpin doa kami persilakan kepada Bapak Haji Hairul SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dalam aktivitas lakukan senantiasa beribadah ibadah dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Haziyah al-Salih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syahratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa ila al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Heri untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Untuk yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 009 Tanah Grogot. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan Islam Muslim dan sama-sama pada hari ini kita berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya hinggalah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu komunitas belajar yang seyogyanya bisa kita laksanakan rutin, karena dengan adanya kegiatan ini apa-apa kesulitan yang dihadapi, baik itu menghadapi murid atau sesama rekan, atau juga dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar. Selamat dan salam tak lupa marilah kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau hinggalah pada saat ini, dan mudah-mudahan hingga akhir nanti kita tetap menjadi umatnya beliau dan akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada para teman-teman yang telah sudi berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, yaitu komunitas belajar. Mudah-mudahan acara kegiatan ini akan terus berlanjut sehingga kendala-kendala yang kita hadapi akan bisa teratasi dan bisa diatasi secara bersama-sama. Di sini saya berharap agar bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada teman-teman, atau yang mendapatkan ilmu terlebih dahulu daripada teman-teman, marilah kita sama-sama berbagi. Di sini tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang tidak pintar, semuanya sama. Cuma mungkin ada yang lebih dahulu mengetahui informasi, baik itu pendidikan atau lain hal sebagainya. Jadi marilah kita bersama-sama berbagi. Harapan saya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan terukur. Itu saja, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Imran Garang SPD. Untuk sambutan yang kedua, perwakilan dari komunitas belajar ceria kepada Ibu Asmuni SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 09 Tanah Grogot, Bapak dan Ibu narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Radenur SPD dan Ibu Siti SPD, serta Bapak dan Ibu guru anggota komunitas belajar ceria
dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pembebasan pelatihan pembelajaran mendalam ini. Hadirin yang berbahagia, komunitas belajar ceria dibentuk sebagai wadah untuk berbagi, berdiskusi dan saling menguatkan dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan pembebasan ini, kita berharap seluruh anggota komunitas dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana menerapkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, serta penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Saya meyakini dengan adanya semangat kebersamaan, keterbukaan, dan kolaborasi, kita mampu menjadikan komunitas belajar ceria sebagai ruang belajar yang hidup, menyenangkan, dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita praktikkan bersama di kelas masing-masing demi terwujudnya generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Asmi SPD selaku perwakilan komunitas belajar ceria. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi pembebasan pelatihan pembelajaran mendalam. Hadirin yang berbahagia, narasumber kita hari ini adalah Ibu Siti Mutmainah SPD yang akan berbagi praktik tentang implementasi dan refleksi perencanaan pembelajaran dan inquiry kolaborasi. Kepada Ibu Siti Mutmainah, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat? Masih semangat pagi terus. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan mengimbaskan kemarin kami kurang lebih 5 hari mengikuti pelatihan mendalam atau pembelajaran mendalam deep learning berdua dengan Pak Raden. Jadi tugas kami di sini adalah ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu yang berada di SDN 009 Tanah Grogol. Di sini kemarin kami belajar ada 7 modul. Yang pertama itu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua adalah konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Kemudian modul ketiga juga ada prinsip dan pengalaman belajar. Dan modul keempat adalah asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kemudian yang kelima adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Yang keenam, implementasi dan refleksi rencana pembelajaran mendalam. Dan yang ketujuh adalah inquiry kolaborasi pada pembelajaran mendalam. Nah, di sini nanti saya tidak sendiri Bapak Ibu, nanti saya di sini berbagi praktik baik berdua dengan Pak Raden. Dan yang pertama mendapatkan tugas adalah saya terlebih dahulu. Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi apa yang sudah kami dapatkan beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menerapkan pada anak didik kita. Silakan dilanjut. Untuk materi 1 dan kelima nanti saya menyampaikan, nanti Bapak modul 6 dan 7. Gimana? Silakan. Ya, siap. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu growth mindset?
Ada yang sudah pernah mendengar apa itu grow mindset? Ada. Ada. Sudah ya? Mungkin sudah tidak asing apa dan tidak asing lagi buat kita apa itu grow mindset. Grow mindset itu adalah pola pikir tumbuh, di mana pola pikir kita itu mempengaruhi apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita pikirkan, kemudian menghasilkan sesuatu. Itu adalah pola pikir. Jadi semua itu berasal dari pola pikir kita. Nah, mengapa sih manusia itu berbeda? Pola pikir itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian ataupun peristiwa. Nah, di sini ada dua jenis pola pikir Bapak Ibu. Ada pola pikir PBB dan PPT. Apa itu PBB? PBB itu adalah pola pikir berkembang, sedangkan PPT adalah pola pikir tetap. Nah, kalau PBB itu disebut dengan grow mindset, sedangkan PPT itu disebut dengan fixed mindset. Nah, kalau PBB itu memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan seseorang yang memiliki pemikiran PPT adalah memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak banyak atau tidak bisa diubah. Iya, kalau PBB tadi kita memiliki pola pikir berkembang, sedangkan PPT pola pikir tetap. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita memiliki pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau kita memiliki pola pikir tetap, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menghindar. Ketika kita diberikan tugas, ini kita versuskan ya, pola pikir tetap dan berkembang. Kalau misalnya kita diberikan tugas, Bapak Ibu kira-kira menghindar atau menerima? Menerima. Oke, bagus. Kalau Bapak Ibu memiliki pola pikir menerima, berarti Bapak Ibu sudah memiliki pola pikir berkembang atau bertumbuh. Nah, kalau ada yang menolak atau menghindar, berarti orang tersebut memiliki pola pikir tetap atau tidak bisa maju. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi suatu tantangan, Bapak Ibu pilihnya menyerah atau bertahan? Bertahan. Hah? Tergantung kondisi. Tidak apa-apa, kita bebas berpendapat ya Bapak Ibu ya. Misalkan di situasi kita mendapat rintangan, apa kita mau bertahan atau menyerah? Lihat sikap boleh. Nah, tapi di sini Bapak Ibu karena kita belajar tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, maka kalau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh dia akan bertahan dalam menghadapi suatu tantangan. Beda halnya kalau mereka yang memiliki pola pikir tetap, mereka akan menyerah. Contoh saya nggak bisa nih ikut pelatihan. Nah itu kan menyerah kemana Bapak Ibu ya? Padahal belum dicoba. Itu contohnya. Kemudian ketika kita memiliki upaya, ada peluang atau mubazir. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu ketika diberikan kesempatan, apakah Bapak Ibu mau mengambil kesempatan itu tersebut atau malah udahlah kasih yang lain aja tugasnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu pilih pola pikir yang mubazir atau yang peluang, mengambil peluang? Peluang kalau maju boleh. Iya. Nah, betul. Kalau Bapak Ibu memilih pola pikir yang peluang, ini ternyata kesempatan ya buat saya untuk belajar lebih baik lagi. Boleh Bapak Ibu memiliki pola pikir yang peluang. Artinya di sini juga Bapak Ibu memiliki pola pikir bertumbuh. Oke, selanjutnya, ketika kita diberikan suatu kritikan, misalkan kita di dalam proses observasi diberikan kritik dan sarana, Bapak Ibu memilih memarahi teman sejawat yang memberikan kritik dan saran atau malah kita terima kasih ya udah diberikan kritik dan saran untuk membangun saya lebih baik lagi seperti itu. Nah Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira? Pilih yang Ibu memberi serangan atau Ibu pilih yang mendapatkan informasi?
Mendapatkan informasi ya, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu di sini sudah memiliki pola pikir bertumbuh. Kemudian, ketika Bapak Ibu melihat teman kita sukses, lebih sukses daripada kita, apakah Bapak Ibu merasa dia sebuah ancaman atau bahkan merasa dia sebagai inspirasi Bapak Ibu? Ketika melihat teman kita lebih sukses dari kita, misalkan lebih tahu atau bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ancaman itu, Bu. Ancaman atau suatu inspirasi buat Bapak Ibu? Ancaman itu. Ancaman atau inspirasi Bapak Ibu? Bagus, terima kasih. Nah, kalau Bapak Ibu merasa orang tersebut adalah sayang saya ini, dia lebih bisa daripada saya, berarti Bapak Ibu memiliki pola pikir tetap. Sedangkan Bapak Ibu ketika melihat ada orang yang lebih bisa atau lebih sukses, saya harus bisa nih, dia aja bisa, kenapa saya tidak? Nah, berarti Bapak Ibu juga di sini memiliki pola pikir tumbuh. Nah, dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Jadi kesimpulannya saya rasa di sini dari tadi kita menjawab, Bapak Ibu di SDN 09 Tanah ini sudah memiliki pola pikir bertumbuh. Oke, nah kalau belajar mengenali suara PPP, suara yang menimbulkan kekhawatiran. Jadi orang yang memiliki pemikiran PPP itu dia selalu khawatir, selalu ngerasa saya nggak bisa. Nah itu adalah suara PPP Bapak Ibu dalam menghadapi suatu tantangan, kesulitan ataupun apapun itu. Sedangkan ketika kita berbicara dengan suara PBB, suara yang menimbulkan optimisme dalam menanggapi tantangan dan kesulitan. Yang kayak tadi Bapak Ibu kita memiliki pola pikir PBB yaitu saya bisa, saya harus belajar, saya tidak mau kalah dengan yang lainnya. Nah berarti itu Bapak Ibu memiliki optimisme atau memiliki pola pikir bertumbuh. Nah di sini ada perbedaannya suara pola pikir tetap dan bertumbuh. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Nah itu mereka yang memiliki pola pikir tetap. Ketika orang memiliki pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Ini bedanya kata-kata ketika orang memiliki pola pikir tetap dan bertumbuh. Nah, mari Bapak Ibu kita refleksikan bersama, apakah Bapak Ibu sudah memiliki pola pikir bertumbuh? Siapa yang mau menjawab? Kita refleksikan bersama Bapak Ibu. Tunggu terus. Gak usah tegang-tegang Bapak Ibu, santai. Jadi boleh ceritakan Bapak Ibu apakah sudah memiliki pola pikir tumbuh? Sudah, boleh Bapak Ibu kasih pendapatnya. Tadi kan browsing ada yang menanyakan apakah Bapak Ibu sudah memilikinya? Sudah pernah. Contohnya kita berani mengambil keputusan untuk masalah. Terus ada lagi yang lain Bu? Sudah. Oke, terima kasih Bu Nuni. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Nuni. Mengambil suatu keputusan kan juga tepat Bapak Ibu ya. Tepat sekali, karena kita selalu memikirkan ini mempertimbangkan baik atau buruknya. Contoh mungkin kemarin Ibu Nuni dalam menghadapi PPG Ibu Nuni ya. Nah di dalam PPG itu, saya ini kayaknya nggak bisa deh, saya nggak mampu. Ternyata setelah dijalani bisa, ya kan Bu ya. Nah itu salah satunya Bu. Jadi jangan takut duluan kalau kita memiliki pola pikir berkembang seperti itu. Next. Nah, di sini Bapak Ibu coba kita berdiri dulu yuk, kita tepuk PPT dan PBB. Berdiri dulu. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, sudah. Gitu ya, coba ya. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau.
Bapak Ibu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, bisa diingat kalau PPT itu bukan tidak bisa. Kalau PPT pasti selalu bilang tidak bisa, tidak mau, ya sudah lah, pasrah gitu. Tapi kalau PBB bukannya tidak bisa, tapi hanya belum mencoba atau belum berani. Nah, mengapa sih kita masuk ke pembelajaran mendalam? Apa sih kaitannya antara grow mindset dengan pembelajaran mendalam? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa kaitannya dari grow mindset dengan pembelajaran mendalam? Kaitannya yaitu Bapak Ibu, ketika kita belum memiliki pola pikir, mau kurikulum apapun yang kita hadapi, tapi kalau kita tidak memiliki pola pikir bertumbuh atau berkembang, maka apapun kurikulum yang kita hadapi itu percuma saja. Karena apa? Karena kita sebagai guru ini terus diberi selalu berinovasi, ya kan Bapak Ibu ya? Pasti ada yang baru dan baru lagi. Nanti tahun ini dengan tahun depan berbeda lagi. Nah seperti itu. Jadi pola pikir berkembang atau bertumbuh itu pun sangat penting Bapak Ibu. Nah, apa sih pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Melalui pola pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini bukan suatu hal yang baru buat kita sebagai seorang pendidik ya. Karena pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum juga. Dia hanya sebuah pendekatan suatu pembelajaran. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bukan kurikulum. Nah, memuliakan di sini apa sih? Memuliakan itu adalah dalam perencanaan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai, baik itu antara guru, murid, dan orang tua, dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam stakeholder di sekolah itu ada orang tua, murid, kemudian masyarakat, dan guru. Itu harus menjadi satu kesatuan. Nah, dalam pembelajaran mendalam kita menerapkan BBM. Apa itu BBM? Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Untuk apa? Untuk dengan cara apa? Dengan cara olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Itu semua untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi profil lulusan. Nah, di sini ini ada kerangka pembelajaran mendalam. Di pembelajaran mendalam ini ada pembelajaran mendalam ini yang perlu kita ingat ada ini Bapak Ibu. 8334. 8344 ini apa? Pertama, di dalam pembelajaran mendalam kita ingin mewujudkan murid-murid kita menjadi 8 dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama adalah apa Bapak Ibu bisa dibaca? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, itu 7, dan yang kedelapan adalah pelajaran kritis. Nah, jadi ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini untuk mewujudkan siswa-siswa kita yang ada 8 dimensi ini. Jadi kita ingat 8 dimensi profil lulusan. Nah, dengan apa Bapak Ibu? Dengan menggunakan prinsip pembelajaran. Kita sendiri hidup memiliki prinsip kan Bapak Ibu ya. Nah, di dalam pembelajaran mendalam kita juga memiliki prinsip. Ada 3 prinsip Bapak Ibu yang harus kita ingat. Yang pertama, apa? Bermakna. Ya, betul. Bermakna. Jadi di dalam pembelajaran mendalam itu harus bermakna. Kemudian yang kedua, menggembirakan. Yang ketiga, berkesadaran. Jadi kalau untuk mewujudkan profil lulusan ada 8 dimensi dan menggunakan
prinsip 3 pembelajaran, yaitu bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Kemudian melalui apa? Melalui pengalaman belajar yang kita bagikan atau yang kita berikan kepada siswa kita. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Pengalaman belajar yang kita berikan kepada siswa apa? Di sini ada tanda panah. Ada tanda panah, Bapak Ibu, ya, tidak boleh tertukar. Dari 3 pembelajaran pengalaman belajar itu pertama-tama adalah anak-anak harus memahami. Memahami apa sih? Mereka belajar untuk apa? Lebih ke konseptual. Memahami. Kemudian mereka setelah memahami pembelajaran itu dan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian mereka mengaplikasikan, boleh di kehidupan nyatanya. Nah, setelah mereka tahu dan mengaplikasikan, barulah mereka merefleksikan. Jadi pertanyaannya, bolehkah ketiga pengalaman belajar ini diputar, refleksi dulu, baru memahami atau mengaplikasikan dulu? Tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena percuma mereka merefleksikan tapi mereka tidak paham. Jadi di sini alurnya, di sini kan dibuat panah ya. Nah, ini alurnya adalah yang pertama mereka harus memahami dulu, kemudian mengaplikasikan, dan yang terakhir adalah merefleksikan. Nah, itu adalah pengalaman belajarnya. Kemudian dengan apa? Kita menggunakan apa? Menggunakan kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran ini sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu ada praktik pedagogis, kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kan juga sudah dikenalkan dengan coding ya, Bu Yanti ya. Nah, itu bisa dipakai di sini di kerangka pembelajaran ini, pemanfaatan digital. Ya, kita bahas satu persatu ya. Keimanan dan ketakwaan. Tadi 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tadi ada yang kedua apa Bapak Ibu? Keluarga, negaraan. Yang ketiga penalaran kritis. Yang keempat kreativitas, dan yang kelima adalah kolaborasi, 6 kementerian, dan 7 adalah kesehatan. Yang terakhir adalah komunikasi. Oke, next. Nah, prinsip pembelajaran yang tadi Bapak Ibu ya, ingat 3 BBM. Apa itu 3 BBM Bapak Ibu? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini tadi adalah prinsip pembelajarannya. Perlu dijelaskan lagi? Next aja ya. Oke. Nah, di sini BBM. Ingat, prinsip pembelajaran itu apa Bapak Ibu? BBM. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran kenapa sih? Karena membuat kelas itu seperti nyaman, fokus, konsentrasi. Kemudian kita melibatkan siswa dalam pembelajaran, itu masuk dalam berkesadaran. Kemudian pembelajaran mendalam itu bisa bermakna, kenapa? Karena kontekstual. Kemudian ada keterkaitannya dengan bidang ilmu. Kemudian bisa juga sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pembelajaran mendalam dengan menggembirakan. Ya Bapak Ibu tahu apa? Yang menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang interaktif, menginspirasi, membuat tantangan dan motivasi, kemudian memberikan ruang yang sama untuk anak-anak menggali potensi dan bakatnya. Nah, di sini ada 3 pengalaman belajar. Apa tadi Bapak Ibu 3 pengalaman belajar? Masih ingat 3 pengalaman belajarnya? Ya, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Kalau memahami tadi anak-anak
mau belajar apa, kemudian mengaplikasikan ini bisa sebagai praktek. Biasanya kita praktek ya, IPA itu sering banyak banget tuh membuat praktek gitu. Kemudian terakhir mereka merefleksikan apakah pembelajaran tadi sudah sesuai atau sudah menyenangkan atau apa. Nah, pengalaman belajar, kalau dulu kita kenal dengan taksonomi Bloom, Bapak Ibu, masih ingat kan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6? Ingat pasti Bapak Ibu? Nah, kalau di pembelajaran mendalam, kita menggunakan taksonomi Solo. Yang mana? Ya, taksonomi Solo, Bapak Ibu. Kalau dulu kita kenal dengan taksonomi Bloom, kalau di pembelajaran mendalam kita menggunakan taksonomi Solo. Apa sih bedanya? Beda Bapak Ibu di pengalaman belajarnya. Bedanya di sini di pengalaman belajarnya. Kalau dulu C1, C2 mengingat dan memahami itu C1, C2 ya. Nah, sedangkan di taksonomi Solo memahami saja, cukup memahami, yaitu unistruktural dan multistruktural. Nah, dia memahami saja Bapak Ibu. Kemudian kalau dulu di taksonomi Bloom itu ada yang namanya menerapkan dan menganalisis, berarti di sini C3 dan C4. Sedangkan di pengalaman belajar adalah satu saja, mengaplikasikan. Jadi dibuat lebih ringkas. Kemudian kalau dulu di taksonomi Bloom itu adalah mencipta atau mengevaluasi, sedangkan di pengalaman belajar adalah merefleksi. Jadi ini saja 3. Di pengalaman belajarnya hanya 3, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Nah, tadi ingat ya Bapak Ibu ya, kerangka pembelajaran itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Yang pertama, praktik pedagogis. Kemudian yang kedua adalah kemitraan belajar, yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran, dan keempat adalah pemanfaatan digital. Nah, itu tadi apa Bapak Ibu kerangka pembelajaran ada apa saja Bapak Ibu? 8, 3, 3, 4. Coba kita sebutkan Bapak Ibu 8 tadi apa? 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua adalah 3 pengalaman belajar, kemudian 3 prinsip pembelajaran, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, pembelajaran dalam asesmen. Bagaimana sih asesmennya dalam pembelajaran mendalam? Apakah sama dengan yang kemarin? Sama Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Nah, di sini adalah prinsip asesmen, yaitu yang pertama pastinya kita berkeadilan, adil dalam memberikan nilai, kemudian objektif, dan yang ketiga adalah edukatif. Nah, asesmen itu dibagi 2 ya Bapak Ibu ya. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif itu disebut dengan asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen penilaian itu ada 2, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Itu masih masuk di asesmen formatif. Sedangkan penilaian sumatif yaitu asesmen of learning. Nah, ini bedanya. Kalau formatif itu biasanya kita gunakan dalam penilaian sehari-hari, sedangkan sumatif itu biasanya digunakan untuk kenaikan kelas. Nah, contoh-contoh teknik asesmen itu banyak Bapak Ibu. Ada observasi, kinerja, penilaian diri, kemudian project, tes tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Ini boleh semua kita gunakan teknik ini, salah satu saja boleh, mau lebih dari satu juga bisa. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan asesmen, kita wajib memberikan umpan balik. Yang pertama ada klarifikasi, kemudian memberikan nilai, perhatian, saran, dan apresiasi.
Nah, jadi perencanaan dalam pembelajaran yaitu implementasi PM mendorong partisipasi aktif murid dan berbagai kegiatan pembelajaran guru berperan sebagai aktivator, motivator yang membantu peserta didik mengeksplorasi, berkreasi, dan mengaitkan hubungan antar konsep beberapa karakteristik pendekatan pembelajaran mendalam dengan prinsip yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Antara lain pembelajaran aktif, kolaboratif, pembelajaran terdiferensiasi. Dengan demikian, guru harus memahami karakteristik murid dengan berbagai strategi pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, dalam perencanaan pembelajaran tidak jauh berbeda Bapak Ibu dari RPP. Kalau dulu yang kita kenal dengan RPP ya, kalau sekarang kita kenal dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi kalau di perencanaan pembelajaran mendalam seperti RPP biasanya Bapak Ibu ada identifikasi, yaitu identifikasi kesiapan murid, memahami karakter murid, dan menentukan dimensi profil lulusan. Nah, di sini bedanya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menentukan dimensi profil lulusannya di dalam RPP-nya atau PPM. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran. Di sini Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian menentukan kerangka pembelajarannya. Yang tadi ada 4 Bapak Ibu, praktik pedagogisnya, kemitraan, pembelajaran mendalam, kemudian lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital apa yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, di dalam perencanaan pembelajaran kita juga menaruh pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya ada 3 dari Bapak Ibu ya. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian kita juga mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Dan yang terakhir adalah asesmen. Nah, Bapak Ibu mau menggunakan asesmen apa? Asesmen pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, jadi desain pembelajaran itu menentukan tujuan pembelajaran, diturunkan menjadi capaian pembelajaran, kemudian penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya membuat 2 komponen utama, yaitu 1 kompetensi, yang kedua adalah kontennya. Jadi kompetensi itu kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran, kemudian tujuannya disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan, pernyataan panduan yang dapat digunakan guru antara lain secara konkret, kemampuan yang perlu murid tunjukkan. Nah, tahap berpikir apa yang perlu ditunjukkan. Yang kedua adalah konten. Pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Nah, bagaimana sih menerapkan PM dalam perencanaan? Di sini tadi 3 prinsipnya Bapak Ibu ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di sini kalau berkesadaran kita terapkan dengan merancang kegiatan memberikan kenyamanan pada peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, perhatian. Melalui prinsip ini dapat melibatkan proses berpikir yang terbuka terhadap perspektif baru serta membangun keingintahuan pada pengetahuan dan pengalaman baru. Sedangkan kalau bermakna diterapkan dengan merancang pembelajaran yang kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata terkait dengan pengalaman sebelumnya. Memanfaatkan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru dan terkait dengan bidang ilmu untuk menjadi pembelajar sepanjang harian. Sedangkan kalau kita menerapkan yang menggembirakan, kalau yang menggembirakan kita terapkan dengan cara memastikan bahwa proses pembelajaran itu berlangsung secara interaktif dengan aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, menantang, dan memotivasi serta menunjukkan keberhasilan belajar tersebut. Nah, tadi ya, asesmen pembelajaran ada di awal pembelajaran, kemudian ada di selama proses pembelajaran, dan terakhir adalah asesmen hasil pembelajaran atau yang kita kenal dengan asesmen as learning, for learning, dan of learning.
Oke, proses penyusunan perencanaan pembelajaran tadi dari menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, kemudian merencanakan pembelajaran dengan asesmen. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh dari perencanaan pembelajaran. Di sini yang pertama identifikasi. Kita menentukan profil lulusannya. Di sini kita tentukan profil lulusannya, tidak perlu dicentang semua Bapak Ibu. Dari 8 dimensi itu Bapak Ibu boleh pilih mau 1 atau 2, kalau bisa lebih dari 2. Karena pasti keimanan kita kuat pasti kita cetak selalu kan. Nah, jadi yang lainnya boleh Bapak Ibu, tinggal kita sesuaikan perencanaan pembelajaran kita. Boleh pilih salah satunya. Kemudian ada desain pembelajaran. Desain pembelajarannya tadi membuat praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digitalnya. Kemudian di pengalaman belajar, di RPP juga kita tahu juga, di sini memahami, kita rincikan memahami itu sebagai mengaplikasikan dan merefleksikan, dan yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari sini? Oke, boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu, apa strategi pembelajaran mendalam dan indikator apa yang membuat pembelajaran mendalam berhasil? Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Strategi. Oke, baik, terima kasih. Strateginya apa Bapak Ibu? Mudah saja. Tadi kita ingat, kita kembali ke kerangka pembelajaran itu Bapak Ibu. 8, 3, 3, 4. Apa itu tadi Bapak Ibu? Kita kembali ke awal. 8, 3, 3, 4. 8 dimensi pembelajaran. Kemudian 3 prinsip pembelajaran. Terus 3 apa lagi? 3 pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, kerangka pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau strategi pembelajaran mendalam itu efektif tadi ya, berhasil, sebenarnya yang menentukan siapa? Diri kita. Kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi kita harus paham dulu apa itu pembelajaran mendalam. Kemudian kita aplikasikan tadi kerangka-kerangka pembelajaran mendalam. Kalau strateginya kita yang mengatur. Yang penting kita paham tadi ya, ada pengalaman belajar, kita memberikan prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman belajar ke anak-anaknya. Contoh kecil seperti ini. Di kelas 4 kita belajar tentang fotosintesis. Ya kan? Nah, untuk pengalaman belajarnya, anak-anak memahami dengan cara apa? Mungkin anak-anak bisa nonton video atau guru menjelaskan secara lisan. Ya. Nah, kalau sudah mereka paham, kita ajak mereka mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu apa sih? Kita ajak dia keluar ruangan, terus kita cari mana sih daun atau tumbuhan yang terkena fotosintesis seperti itu. Nah, itu mereka mulai mengaplikasikan. Oh, ini Bu, ada bunga yang layu karena tidak terkena sinar matahari, kayak gitu. Ini bunganya dengan satu dengan bunga yang lain kok beda. Nah, itu bisa mengaplikasi. Kemudian dia merefleksikan. Yang terakhir, yang ketiga, merefleksikan di sini adalah membandingkan. Oh, ternyata kalau bunga terkena sinar matahari, dia akan fotosintesis seperti apa. Kemudian kalau tidak seperti apa. Nah, itu mulai di situ Bapak Ibu. Atau mau ada yang punya contoh lain? Hah? Oke, terima kasih Ibu Dina. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa membantu menjawab lagi? Ada? Para Bu, Ibu gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan
kalian tentang growth mindset dan pembelajaran mendalam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada Pak? Dari? Sudah paham ya? Tadi kita sudah paham. Bagaimana Bu Yanti? Tidak apa ditanyakan saja, karena ketinggalan boleh bertanya Ibu. Hah? Aman. Ya, jadi saya membawakan materi growth mindset dan pembelajaran mendalam. Mungkin ada yang masih mengambang-ngambang, boleh ditanyakan para sekolah. Masih mengambang. Artinya kalau mengambang itu Bapak Ibu mulai memahami. Kalau tidak mengambang sama sekali dia tidak paham. Ya kan? Aduh saya tidak ngerti. Udah diam aja, berarti itu tidak paham. Tapi kalau ada kata-kata masih mengambang-ngambang, masih saya cerna, berarti itu sudah proses mulai memahami. Seperti itu. Nggak apa-apa bisa, pelan-pelan. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak Heri. Di kelas 4 kan kalau materi agama itu tinggi sudah. Iya, Materinya sudah sampai ke dalam. Ada materi terkait dengan wali wajib, menstruasi dan sebagainya yang sudah masa-masa puber. Nah itu yang kita harus masuk ke dalam. Sementara satu sisi kan kaki ada. Jadi saya dulu menyampaikan itu agak gimana gitu. Nah sementara anak kita ini kan mereka itu bergaul mau lagi keperluan mereka ada batasan. Bagaimana peranan posisi belajar mendalam ini kita batasi atau sampai di mana gitu. Kenapa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kedilimaan ya, dilema gitu ya. Kita sebagai guru memang kelas 4, 5, dan 6 ini adalah masa-masa puber. Bahkan kelas 5 itu sudah banyak yang kalau perempuan sudah halangan ya, puber ya. Nah, untuk tadi Bapak kaitkan dengan pembelajaran mendalam bagaimana gitu ya. Oke, jadi tugas kita, bukan saya tugas seorang guru agama, tapi tugas kita semua adalah yang pertama memberikan pemahaman. Kalau dulu mungkin kita mengajarkan puber itu pada anak-anak itu hal yang tabu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang memang anak-anak itu tidak dimungkiri kelas 4, 5, dan 6 itu sudah banyak yang puber. Jadi itu bukan hal tabu lagi buat kita untuk memberikan pemahaman. Mungkin bisa begini Pak, bisa diberitahu bagaimana yang boleh disentuh dan tidak disentuh. Nah itu bisa, baik laki-laki maupun perempuan. Kita berikan pemahaman tadi, prinsip pembelajaran ada 3. Ya, 3 prinsip pembelajarannya. Nah yang pertama memahami dulu Pak. Kita beri pemahaman mereka. Misalkan kita tidak bisa menggunakan lisan, boleh kita cari di YouTube banyak tentang materi-materi pubertas itu, bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kemudian setelah itu, setelah memahami mereka nanti mengaplikasikan. Berarti mereka bisa jaga jarak. Oh ini nggak boleh pegang dada perempuan, nggak boleh pegang bagian-bagian yang tertutup seperti itu. Nah itu bisa. Kemudian nanti direfleksikan. Refleksikannya bagaimana? Apa akibatnya kalau ada perempuan atau laki-laki yang bersentuhan, yang sudah puber? Nah itu bisa Pak. Nah itu direfleksikan. Kita kembali ke situ lagi. Ya ada lagi yang lain? Cukup? Lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang kemarin sama-sama ikut pelatihan pelajaran mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Sri Mutmainah yang telah memberikan materi yang sangat berharga bagi kami para guru. Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ranelur untuk menyampaikan materi yang kedua, yaitu implementasi dan refleksi perencanaan pembelajaran dan
Bu Siti, dengan segala kekurangan saya berdiri di depan membacakan apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi dengan segala keterbatasan saya pada hari pelatihan pada waktu itu saya lagi tidak banyak mengikuti pelajaran karena ada sesuatu yang non teknis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini modul 6. Tadi Bu Siti sudah menyampaikan 1 sampai 5 modul, ya. Transformasi peran guru dalam ekosistem. Ya. Kalau ekosistem itu dalam ilmu pengetahuan alam adalah lingkungan hidup, tempat makhluk hidup itu dengan yang berinteraksi dengan alamnya. Guru sebagai aktivator, guru aktif memberikan contoh, memberikan teladan. Mungkin seperti itu bahasa saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Yang nomor 2, guru sebagai kolaborator punya kolaborasi bersama-sama. Guru tidak boleh egois. Ketika kita sebagai seorang guru mungkin salah menyampaikan, dia tegur sama anak, maka guru juga harus menerima itu. Itu sebagai seorang kolaborator, artinya kolaborasi bersama-sama dengan siswa. Guru sebagai pengembang budaya belajar, kita bisa mengembangkan, tidak terfokus kepada kurikulum apa yang ada di buku atau textbook tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada aktivator. Guru menstimulan atau memberi simulasi, stimulan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta memberikan feedback atau umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Ya, kita bisa menyampaikan itu kepada anak, kita memberi stimulan kepada anak. Ya, yang selanjutnya kolaborator. Guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi dan dudika. Dalam mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam. Yang selanjutnya pengembang budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil risiko atau risk taking kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi. Guru tidak boleh membatasi anak, mungkin maksudnya seperti itu Bu, ya. Tidak boleh kita membatasi anak ingin berinovasi, anak ingin ini, begini dan begitu. Kita tidak bisa membatasi anak. Kita tidak boleh egois sebagai yang selalu berdiri di depan dengan metode apa yang bisa disampaikan, ya. Serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Ini yang paling penting, mendukung ini, Bapak Ibu. Kalau lingkungan kelas yang mendukung, nanti hasilnya kurang pas, kurang baik. Ya, pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Yang pertama, memuliakan setiap individu. Kita muliakan setiap individu, kita muliakan anak didik kita supaya lingkungan kita, ya, lingkungan kita yang inklusif dan mendukung pertumbuhan. Selanjutnya, transformasi pembelajaran, mewujudkan pendidikan yang bersadaran, bermakna dan menggembirakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal. Biarkan anak nanti bertransformasi dalam pembelajaran itu. Selanjutnya, pendekatan holistik, mengembangkan peserta didik secara utuh melalui olah pikir, olah hati dan olah rasa. Nah, di sini kayaknya prinsip pembelajaran dalam ada pada olah pikir, olah hati dan olah rasa. Olah hati yang kemungkinan yang saya bisa maknai adalah bagaimana kita memandang orang lain dengan sama, dengan perilaku sama dan etika. Mungkin itu olah hati. Olahraga ya pasti dengan fisik. Ya, selanjutnya kolaborasi ekosistem pendidikan. Ya,
keberhasilan pembelajaran mendalam memerlukan sinergi antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah bisa sukses kalau tidak ada beberapa elemennya atau beberapa unsur ini. Kalau kita sendiri mustahil, pasti ada peran orang tua. Selanjutnya, pendidikan masa depan memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini yang sekarang yang selalu didengungkan, seperti Ibu nanti ada namanya coding, itu mungkin ini nanti arahnya. Mungkin nanti semua dengan menggunakan digital, semua mungkin buku atau itu sudah tidak berlaku lagi nanti, entah berapa tahun ke depan, mungkin seperti itu. Lanjut di sini. Inquiry dan kolaborasi. Inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis yang memungkinkan guru untuk bekerja bersama dalam mengidentifikasi tentang tantangan di kelas. Dulu ada namanya menu tunjukkan di dalam RPP atau di dalam di dalam RPP di kurikulum 2013 ada menu tunjukkan, menu dan menunjukkan. Sekarang sudah berbeda. Yang satu mengidentifikasi tantangan nyata di kelas, baik yang bersifat akademis maupun non akademis. Yang paling banyak ini kedua-duanya, non akademisnya ya, non akademisnya ya. Mungkin anak-anak ada yang semangat, ada yang enggak, ada yang ngantuk, dan ada yang semangat. Ini yang selalu setiap saat kita hadapi di dalam kelas. Selanjutnya, mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Ini yang sering kita sebagai guru tua seperti kami ini yang sering kami lalaikan. Ini yang kadang-kadang membuat kita monoton, hanya berfokus kepada metode ceramah. Hanya itu. Yang ketiga, menerapkan strategi tersebut sambil melakukan refleksi terhadap penerapannya untuk kemudian menyempurnakan praktik pengajaran yang ada. Ya, inquiry kolaboratif adalah sebuah siklus yang berfokus pada 4 komponen utama: assess, design, implement, measure, reflect, and change. Ya. Dalam siklus ini guru tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tapi juga bekerja dengan pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah siapa? Penanggung jawab sekolah, seperti Bapak Kepala Sekolah kita. Kita jangan malu-malu untuk bertanya nanti tentang kita ada begini, malu bertanya kepada yang muda. Tidak demikian. Kalau demikian, maka seperti yang materi yang pertama tadi, kita pola pikir kita PTT. Apa namanya tadi? Pola pikir tetap. Kita tidaklah biasa saja. Biarkan orang begitu, saya enggak. Nah, ini yang kapan kita maju, walaupun kita sudah seperti ini, tapi paling tidak kita bisa ikut sedikit mengikuti perkembangan zaman di dalam kita memajukan dunia pendidikan. Selanjutnya, ya, ini yang berikutnya, kolaborasi inquiry. Bukan hanya tentang berdiskusi secara informal atau melakukan refleksi secara individu, tetapi lebih pada proses berpikir kritis. Ya, bila kita berpikir kritis atau siswa kita yang kritis, kita harus dukung. Jangan sampai nanti, wah Pak itu salah, gurunya marah. Nah, tidak demikian. Ya, kita harus membiarkan perkembangan mental anak nanti supaya tidak bisa berkembang. Untuk selanjutnya, melalui pendekatan ini guru dan pemimpin sekolah berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang secara profesional. Guru bekerja sama dengan kepala sekolah dengan semua elemen yang ada, bukan hanya di sekolah, tapi wali murid, lingkungan sekolah kita harus bekerja sama. Selanjutnya, dengan kolaborasi ya, yang erat dan berbasis data. Sekolah dapat menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan, di mana setiap guru merasa didukung untuk berinovasi dan terus berkembang di dalam profesinya. Ini pasti bekerja sama dengan kepala sekolah. Setiap kekurangan kita nanti kita minta pendapat dengan kepala sekolah dan sebagainya, dan seperti itu. Lanjut. Prinsip-prinsip inquiry kolaboratif. 1. Berbasis data dan bukti. Kita tidak bisa bicara kalau
tidak ada data dan bukti. Yang sekarang harus ada data dan bukti. Kolaborasi yang setara dan bermakna, harus bermakna. Kolaborasi kerjasama itu harus bermakna. Ya. Terus yang terstruktur, artinya ada tahapan-tahapan secara fleksibel, tidak kaku seperti karet lah istilahnya. Kalau fleksibel itu bisa ditarik ulur. Ya, fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Kita fokus kalau beberapa tahun lalu kita fokus kepada hasil akhir daripada, karena keberhasilan kita bisa dilihat sekolah itu berhasil atau enggak di akhir tahun pembelajaran kelas 6 pada waktu dulu, tapi sekarang tidak demikian. Yang selanjutnya pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, kerja kita ya di sini. Terus kontekstual dan responsif, ya, kontekstual dan responsif. Dengan prinsip-prinsip ini, inquiry kolaboratif menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta profesionalisme guru. Proses ini membantu menciptakan budaya reflektif di sekolah, di mana guru, murid, dan seluruh komunitas sekolah tumbuh bersama dalam upaya bersama untuk meningkatkan pendidikan. Itu tugas kita. Selanjutnya siklus inquiry kolaboratif. Siklus inquiry kolaboratif merupakan proses berkelanjutan yang terdiri dari 4 tahap utama yang saling berkesinambungan, yaitu asesmen atau identifikasi, desain, perancangan, implementasi, pelaksanaan, dan measure, reflection, pengukuran keberhasilan, refleksi, perbaikan. Ya, terkadang anak kita mendapat yang kurang, kita jarang merefleksi, jarang mengulang. Ya, itu sebagai kelemahan, dan itu kelemahan kita sendiri, termasuk saya. Siklus ini menjadi kerangka kerja untuk guru secara bersama-sama, mengidentifikasi, menemukan, dan mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang solusi, melaksanakan rencana, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Ketika murid kita mengalami kekurangan, mungkin kita harus perlu refleksi, kita perlu memberikan evaluasi. Mungkin kita atau murid kita yang kurang, atau kita yang menyampaikannya salah. Ya, perlu perbaikan secara terus-menerus. Jangan merasa malu untuk memperbaiki diri. Ya. Penerapan inquiry kolaboratif, implementasi inquiry kolaboratif dan sekolah akan lebih efektif jika didukung oleh 2 aspek. Aspek penting yang saling melengkapi, yaitu dialog terbuka yang aktif antar pemangku kepentingan dan bersama, seperti yang hari kita ini laksanakan. Ya, hari ini laksanakan kita saling mengisi, kita saling memberi satu dengan yang lain, karena tidak ada yang sempurna. Satu, membangun dialog terbuka yang reflektif. Kita harus membangun dialog antara teman, antara pimpinan, dan antara semua. Mengintegrasikan dialog terbuka dalam proses inquiry kolaboratif. Kita harus dialog terbuka, mencari kekurangan dan kelebihan siapa yang merasa bisa membantu, kita minta bantuannya. Melakukan refleksi berbasis data. Data perlu perbaikan yang terukur. Ya, panduan diskusi refleksi tim inquiry, perlu kita berdiskusi reflektif dan inquiry tadi. Saatnya kita merefleksikan diri, termasuk saya. Ya, saya harus merefleksikan diri, saya harus refleksi diri sebagai guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak ada pertanyaan. Apa yang tadi mesti disampaikan semua tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita supaya ke depan lebih baik. Apalagi yang masih muda-muda, walaupun kami sebentar lagi purna tugas, mudah-mudahan dengan ilmu yang saya dapatkan khususnya dari Ibu Siti, saya bisa refleksi diri saya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada anak saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Kasih we. Wow.
Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian dari Pak Raden. Selanjutnya kita Bapak Ibu refleksikan. Jadi apa yang sudah kita pelajari dari tadi, dari materi awal sampai materi yang kedua, kita refleksikan bersama-sama. Nah, jadi ini kertas, ada kertas post-it ya. Silakan diisi Bapak Ibu. Refleksi yang pertama, kita menggunakan 4F, yaitu fakta, perasaan, pembelajaran, dan masa depan. Yang pertama, apa sih pengalaman atau hal baru yang saya peroleh setelah mengikuti pelatihan atau materi yang sudah disampaikan? Jadi apa nih hal-hal baru yang tadinya saya tidak tahu sekarang menjadi tahu, atau sudah tahu semua? Silakan Bapak Ibu tulis ya di nomor 1. Kemudian yang kedua, bagaimana sih perasaan saya setelah melalui seluruh rangkaian dari awal tadi sampai sekarang? Nah, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang sudah mulai tercerahkan atau masih mendung? Atau bagaimana perasaannya? Senangkah, happy-kah, atau sedih, atau bosan, atau bingung, atau ngantuk? Silakan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran apa sih insight yang terpenting yang saya dapatkan dari materi hari ini? Pembelajaran yang penting bagi saya, yang membuat saya itu lebih bermakna lagi. Jadi insight-nya apa yang saya dapatkan dari yang tadi sudah saya sampaikan, dari materi saya maupun dari materinya Pak Raden. Kemudian yang keempat, langkah nyata apa sih yang nanti akan saya lakukan setelah selesai dari ruangan ini? Langkah nyatanya mungkin bisa diterapkan di dalam kelas maupun di lingkungan belajar lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan di post-it yang sudah ada. Kalau sudah nanti boleh Bapak Ibu tempelkan nomor 1 di nomor 1, 2 nomor 2, 3 dan 4 selanjutnya. Ada yang sudah? Nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Kasih tahu hamba Allah. Boleh Bapak, silakan tempel di 1, 2, 3 dan 4. Nomor 1 di mana? Boleh bawahnya I. Oke. Yang lainnya boleh? Kita kasih refleksinya. Silakan tempel di nomor 1, 2, 3 dan 4. Langsung tempel saja. Boleh? Jadi yang pertama ini tadi pengalaman baru apa sih yang saya dapatkan, yang tadinya saya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Kemudian yang kedua, perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti dalam satu rangkaian ini. Kemudian yang ketiga, insight itu berarti yang terpenting. Oh ini yang penting, ini yang bisa yang saya terapkan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah setelah ini kita mau ngapain? Apakah kita terapkan di kelas masing-masing atau bagaimana? Atau ada yang mau menyampaikan secara lisan lebih baik lagi? Boleh baru satu orang di bawah Pak Heri ya? Gak usah panjang-panjang, yang penting dapat kata kuncinya. Ya. Kita mau tahu pendapat kepala sekolah.
Nurjati sudah, Nurjati. Iya Pak, ini masih dinyalakan ya. Saya kurang ya kayaknya. Kurang kertasnya. Kalau saya bilangnya sih foto. Iya. Ada yang masuk sih, yang iya, ini nomor. Nomor yang foto ya. Ya, lanjut, Ibu. Bisa terlalu bagus kayaknya. Oh, saya ukir dulu tuh. Makanya kan Ini batunya nanti diumumkan supaya diundi ya kan. Nanti kita ambil salah satunya yang kita bacakan. Biasanya yang tulisannya bagus itu yang ini. Ada tiga yang itu memahami, mengaplikasikan, terus merefleksikan. Iya Pak. Tiga apa itu namanya? Tiga apa? Memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Datang. 3M, BBM. Ya. BBM bahan bahannya. Oh, lain menyenangkan itu dia. Ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau kayak enseng kulitnya. Pengalaman belajar yang BBM. Terus kalau yang tiga tadi Bu? Justru yang mengambang. Masih ada waktu kan nanti? Ya bisa, ini jam 11 ya. Sampai aja. Karena Jumat, kalau ada Jumat. Ya. Hari ini ya? Nanti saya kira saya di apa ya? Di Masjid Agung masalahnya. Benar-benar banyak tamu tadi ini. Saya diubah nanti santai aja. Bayar Pak. Sabtu kan besok saya sama Pak Raden Nah, ini latihan besok. besok. Selalu berjuang ya Pak. Selamat berjuang. Di mana satu Pak? Ya. Kemarin dia. Jadi, oh Pak Haji, Tolong gorengannya di mana? sudah dibeli. Oh, ini. Boleh? Yang sudah DPR silakan Pak. Tapi sambil yang pagi. Minta tolong Bu Irin tolong bacakan, pilih salah satu dan bacakan hasil refleksi dari teman-teman. Ya, di part itu satu, ada perasaan satu, pembelajaran satu. Boleh pilih satu-satu saja. Mewakili ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan tidak mau dibacakan semua, tapi kita baca perwakilan satu saja ya. Yang bagus tulisannya itu mana ya? Oke, saya ini pasti dia tahu punya aja. Dari satu dulu. Gimana? Dari satu Gimana? dulu. Dari satu dulu.
cek. Nggak bisa. Cek. Fakta. Banyaknya kata kunci baru untuk meningkatkan pembelajaran mendalam di kelas. Kata kunci maksudnya. Kuncinya. Oke, next. Yang kedua itu perasaannya sangat terkesan. Sangat terkesan karena menambah ilmu baru. Alhamdulillah. Terus ya, nyangkut. Terus untuk yang ketiga ini diterapkan di kelas. Maksudnya ini diterapkan di kelas-kelas ini Bu Siti artinya kan untuk findingnya dan untuk masa depannya nih cara yang terpanjang. Lebih banyak melakukan perbaikan atau berbagi baik dengan teman sejawat jika masih belum memahami. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah melakukan refleksi hari ini dan terima kasih juga buat Bu Rini yang sudah bersedia membacakan refleksi dari Bapak. Kita kasih buka bagi kita masing-masing. Oke, tadi benar fakta ada yang mengatakan banyak kata kunci. Jadi kata kunci atau kata kunci dari pembelajaran mendalam tadi apa Bapak Ibu? 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profesional, 4 pengalaman belajar, 3 prinsip pembelajaran dan 4 kerangka pembelajaran. Kemudian tadi apa tadi yang senang perasaan? Senang dan menambah ilmu ya. Alhamdulillah berarti ilmu atau apa materi yang saya dan Pak Aden sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kemudian tadi pembelajaran. Nah tadi ada yang menuliskan akan menerapkan di kelas masing-masing. Semoga harapan kita dan harapan Bapak Ibu juga sama ya, bisa menerapkan itu di kelas masing-masing. Kemudian langkah ke depannya tadi benar, ada yang mengatakan bahwa nanti kalau tidak paham bisa bertanya kepada rekan sejawat yang lainnya. Iya, tidak perlu malu untuk bertanya. Yang penting kita sama-sama. Ya tadi ada inquiry kolaborasi. Jadi inquiry kolaborasi itu adalah kebersamaan kita. Jadi kesimpulannya, adakah Bapak Ibu yang mau membacakan kesimpulan? Wisna, tolong saya bacakan kesimpulannya ya. Kesimpulannya, growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Guru dengan growth mindset akan lebih terbuka pada tantangan, berani mencoba hal baru, dan melihat kesalahan sebagai peluang belajar. Dengan mindset ini, guru tidak hanya menumbuhkan diri sendiri, tetapi juga menanamkan semangat pantang menyerah pada murid. Pembelajaran mendalam atau deep learning menekankan pada pemahaman makna, bukan sekedar menghafal. Murid diajak untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman, menganalisis, merefleksi, dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing murid agar belajar lebih kritis, kreatif, dan bermakna. Growth mindset menegaskan bahwa kemampuan dapat terus berkembang melalui usaha dan pembelajaran, sedangkan pembelajaran mendalam menekankan pemahaman yang bermakna, bukan sekedar menghafal. Jika keduanya dipadukan, guru yang memiliki growth mindset akan mampu menciptakan pembelajaran mendalam bagi murid sehingga proses belajar menjadi lebih kritis, reflektif, dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi kesimpulannya dari rangkaian materi yang sudah
disampaikan Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Materi ini adalah langkah kecil untuk menuju suatu perubahan besar. Semoga semangat belajar yang kita peroleh hari ini tidak berhenti sampai di ruangan ini saja, namun akan tetapi terus kita hidupkan di kelas agar anak-anak kita merasakan manfaatnya, dan mari terus belajar, terus bertumbuh dan terus menginspirasi satu dengan yang lainnya. Akhir kata, Pak Raden, ya, akhir kata, saya dan Pak Raden, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari pembahasan ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi terutama. Baru dengan Bapak Ibu, ketika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi